Jadi sini gue ingin sedikit membahas hal yang sebenarnya kagak penting buat lu, kagak penting buat gue, tapi penting buat ini channel supaya nanti ada kontennya seperti itu kan. Jadi yang ingin gue bahas tuh adalah tentang gambar yang gue temukan. Salah. Ini siapa cuy? Oh lah. Jadi di sini kita akan melihat tentang VTuber ya. Sebelah kiri talent dari agensi Hololab, yang sebelah kanan itu bukan kayak siapa ya? Ya gue nggak tahu nama aslinya, tapi nama channelnya tuh PewDiePie gitu ya, atau disebut PewDiePie atau PDP atau PWD atau PewDiePie, seterah lo lah, intinya ya lu ngerti lah. Jadi hal yang ingin gue bahas itu adalah tentang bagaimana gue menyikapi grup-grup dari VTuber simper internasional gitu ya, simper mancanegara. Gue nggak tahu simper lokal tuh gimana. Menurut gue simper atau mereka yang menyukai VTuber ini atau pecinta VTuber ataupun orang yang rela menghabiskan uangnya untuk disebutkan di live para VTuber di Facebook sendiri tuh kagak aneh-aneh gitu ya. Menurut gue masih batas wajar. Kalau misalnya gue pindah ke Twitter, ngeliat Twitter, wajar. Kenapa simper itu garis keras, mereka tuh adu kekayaan di situ semua. Kalau di Facebook kagak ada yang adu kekayaan. Apa emang Facebook itu miskin atau gimana, nggak tahu juga. Cuma menurut gue fandom simper yang di Facebook menurut gua kagak toksik banget ya. Toksik mereka masih lucu lah. Kalau yang di Twitter ya udah toksik, selalu benar, pamer kekayaan pula, dan itu menurut gua tambah lucu sih. Emang sih lucu gitu ya, tapi juga menghibur gua, sekaligus menghibur sekaligus jadi bahan untuk di konten di channel gitu kan. Nah tapi yang ingin gua bahas itu adalah tentang banyak banget gitu kan toksik di mancanegara ataupun simpernya ini tuh mempertanyakan kalau misalnya VTuber itu adalah YouTuber ya kan. Sebenarnya VTuber itu kan YouTuber ya, cuma virtual. YouTubers, konten kreator terbaik sepanjang sejarah. Jadinya kalau lu mau ada di puncak jadi seorang konten kreator, menurut mereka tuh lu harus jadi seorang VTuber gitu kan. Jadi mereka ketika ditanya tentang siapakah channel dengan subscriber terbanyak gitu kan, nyebutnya Atta Halilintar semua kali ya. Enggak kayak gitu. Sebenarnya adalah kalau kita menyebut seorang konten creator atau seorang YouTuber yang benar-benar YouTuber, PewDiePie adalah yang paling banyak subscribernya, biarpun disusul oleh Cocomelon, disusul oleh T-Series, tapi mereka itu kan perusahaan. Jadi mereka itu pakai bot. Enggak gitu juga, gue nggak tahu juga mereka pakai bot atau enggak. Sebenarnya gue juga bingung PewDiePie ini pakai bot apa enggak. Tapi kalau gue melihat konten-kontennya PewDiePie itu ya memang sih, kalau bahasa kita tuh ceringe juga. Karena emang yang paling penting dari sebuah konten kreator itu adalah tidak dengan konten yang sama-sama aja gitu kan, kecuali emang lo kontennya itu aja dan membaptiskan diri agar konten lu itu aja gitu kan. Yang awalnya konten lu main game, besoknya konten kau itu langsung review cewek-cewek kupu-kupu malam di setiap jalan di kota lu. Nggak kayak gitu, itu bersapa lagi, bukan gue ya. Nah seperti itu. Nah, jadi sini akan ada sebuah meme yang di-share oleh fanspage Hololab, spesialis info dan meme page. Ini sebenarnya fanspage negeri mana aku pun nggak tahu gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan gue adalah dia tuh membandingkan antara sebelah kiri itu gambarnya si Gura dari Hololab dan sebelah kanan itu PewDiePie. Itu membandingkan sebelah kiri sudah punya 3 juta subscriber, menyenangkan, fanbase-nya berdasar, pinter, penikmatnya itu pinter dan juga dewasa. Sebelah kanan dia siapa nying? Ceringe, lalu fanbase-nya toksik, gak ada yang kenal. Yang nontonnya itu bocil 9 tahun ke bawah. Dan faktanya bocil 9 tahun ke bawah gak ada yang kenal PewDiePie saat ini kan. Mungkin kalau ditanya gitu, yang kenal PewDiePie itu pasti sekarang tuh udah bapak-bapak gitu ya. Misalnya seperti lu tuh supporter bola atau fans klub bola gitu kan. Kalau misalnya lu lihat klip fans klub bola itu Arsenal sama AC Milan, dijamin tuh bapak-bapak semua ya, karena emang mereka tuh orang selalu bahas sejarah sama bahas trofi yang sebenarnya kagak penting-penting amat. Itu biasanya di bola gitu kan. Sedangkan kalau supporter tuh bocil-bocil gitu kan, atau misalnya masih unyu-unyu, masih mungil-mungil, itu pasti kalau nggak Barcelona, MU ataupun juga PSG gitu kan, pasti tuh bocil tuh yang menjadi supporter tuh klub. Kenapa? Karena memang mereka sedang bagus di masa sekarang. Sedangkan bapak-bapak itu menikmati
yang bagus di masanya seperti itu. Biarpun Arsenal nggak di masa lalu juga nggak bagus-bagus amat gitu. Itu cuman perumpamaan. Sama seperti kasusnya kan, VTuber sekarang tuh sedang ngetren di seluruh dunia. Jadinya gue santai-santai aja untuk menikmati apa yang disebut VTuber. Tapi kalau misalnya disebut VTuber itu adalah puncak dari seorang konten kreator, ya dibilang salah sih enggak ya, dibilang bener juga enggak juga gitu. Lalu yang benernya apa? Gue nggak ngerti juga gitu kan. Cuman kalau bahas-bahas masalah duit, yang sebelah kanan sudah pasti lebih kaya daripada yang sebelah kiri. Karena gue juga nggak tahu sebelah kiri itu mukanya gimana. Kalau sebelah kanan gue tahu mukanya, yang sebelah kiri nggak pernah nonton Boku no Pico. Sebelah kanan udah. Apa itu dia? Gay itu. Nggak gitu juga kali ya. Ya sebenarnya sih, gue nggak mempermasalahkan tentang itu ya. Cuman kalau dibilang mana yang lebih baik, menurut gue ya nggak ada yang baik gitu kan. Sekarang itu orang melihat konten kreator tuh dari para bocil-bocilnya, dari para loyalis-loyalisnya gitu kan. Sama seperti lu pada tuh nonton anime gitu kan, misalnya lu tuh fandom Naruto gini, fandomnya Oregairu gini kan beda. Rata-rata fandom Naruto itu dia tuh masih anak-anak gitu kan, mereka tuh suka berdebat gitu kan. Kalau fandomnya Oregairu itu misalnya gini, nggak terima kenyataan, menganggap kalau omongan mereka itu IQ-nya lebih tinggi, mereka tuh jauh lebih pintar kan, seperti itu ada gitu kan. Cuman itu hanya persepsi masing-masing, dan apa yang benar sebenarnya, yang benar nggak ada. Apa yang sempurna itu nggak ada kecuali merek rokok ya. Oke lah ya, jadi itu aja yang bisa gue bacotin kali ya. Sebenarnya bacotan gue ini penting gak sih? Yang bisa gue bacotin aja di video kali ini gitu ya. Karena ini adalah sebuah pendapat yang sangat tidak berdasar juga. Gue nggak ada based on, gue juga bukan anak Jaksel, jadi kagak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ya udah maklumin aja apa yang lu denger dari mulut gue yang memang dari awalnya tuh kagak pernah dikasih uang gitu, nggak pernah disumpal pakai bibir cewek gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa lah, karena yang paling penting gue nanya ini siapa jir gitu kan. Oke lah ya, lupakan aja itu. Oke lah teman-teman, ya itu aja yang bisa gue bacotin di video kali ini. Terima kasih telah mampir ya. Terima kasih telah meluangkan kuota Anda yang berharga untuk belajar online dan menonton video saya dengan kualitas 1080p 60 fps. Anda bener-bener Saiko no Otoko dan Saiko no Onnanuku gitu kan. Itu sekian dari gue, thanks for watching, I'm CRY, and sampai ketemu di kebacotan aneh gue lainnya. Ini siapa ya? Asem gue lupa lagi nih. Gue bikin statusnya tapi lupa dia siapa. Aduh lah, sudahlah, lupain aja lah ya.